Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jerman, selamat sore Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman, selaku sekretaris dari komunitas Traveler Kompasiana, sekaligus sebagai moderator untuk acara talk show hari ini, kerjasama antara komunitas Traveler Kompasiana atau KOTK dengan DWP atau Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt. Hari ini merupakan KOTK Talk yang ke-86, jadi sejak tahun 2020. Dimulai dengan pertama kali ada Ibu Dubes Wening Esti Probo, yang kali ini adalah keempat kali, jadi nagih terus ya, akan mengadakan acara memperingati Hari Kartini. Kebetulan pada tanggal 21, sekarang tanggal 23, kita rayakan bersama. Dan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman dari komunitas Traveler Kompasiana, kemudian dari DWP di Frankfurt, Hamburg, Berlin, dari Kemenkes, dan dari München. Semoga acara ini bermanfaat. Kemudian saya akan bacakan acara untuk hari ini, yaitu pembukaan, kemudian sambutan oleh Ibu Lilis selaku Ketua DWP KJRI Frankfurt, kemudian Mas Oni Jamhari selaku Ketua KOTK 2022, kemudian ada talk show dengan Ibu Dr. Anda Wening Esti Probo Fatandari selaku Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh di Hungaria 2014-2018, yang banyak berkecimpung di dunia fashion atau wastra Nusantara. Dan kemudian foto bersama dan akhirnya akan ditutup pada pukul 17.30 atau 12.30 waktu Jerman. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Kita masih akan tunggu teman-teman yang lain yang mungkin akan terlambat hadir atau sedang proses ya untuk masuk, karena kadang internetnya agak lelet atau memang koneksinya kurang bagus. Dan acara hari ini langsung saja kita ke acara sambutan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Lilis Ekawati Sumantri yang begitu dicolek langsung saja mengiyakan kerjasama KOTK dengan Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt. Kepada yang terhormat Ibu Lilis Ekawati Sumantri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Gana. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Wening Esti Probo Fatandari, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Budapest tahun 2014 sampai 2018. Yang saya hormati Ibu Poppy Karim, desainer Indonesia. Yang saya hormati Ibu Gana Stigman. Yang saya banggakan komunitas Traveler Kompasiana. Yang saya sayangi Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin, Ibu Sartika Hafaz Ugroseno, beserta pengurus dan anggota. Yang saya sayangi Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Hamburg, Ibu Hilya Wicaksono, beserta pengurus dan anggota. Yang saya sayangi pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan periode 2017 sampai 2020. Yang saya cintai pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt. Selamat Hari Kartini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kepada saya untuk hadir pada acara KOTK Talk ke-86 yang diselenggarakan secara khusus dalam rangka memperingati Hari Kartini. Memperingati dengan semangat untuk terus melanjutkan cita-cita mulia Ibu Raden Ajeng Kartini menjadikan perempuan Indonesia yang maju dan sejajar dengan kaum pria. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk turut menyampaikan sambutan bersama-sama Ibu Dubes Wening Esti Probo Fatandari dan Ibu Poppy Karim untuk membahas topik mencintai wastra Indonesia sepenuh hati. Ketika saya mendapat tawaran dari Ibu Gana Stigman untuk hadir dan turut menyampaikan sambutan, saya langsung menyambut baik karena topik yang dibahas sejalan dengan salah satu prioritas program Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt untuk terus menggelorakan promosi wastra Nusantara di Jerman. Terlebih lagi bahwa pada tahun ini merupakan peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman dan KJRI Frankfurt
memanfaatkan momentum ini untuk terus meningkatkan promosi Indonesia di Jerman, dan Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt turut mendukungnya dengan promosi Wastra Nusantara. Ibu-ibu serta hadirin sekalian, Wastra Nusantara Indonesia sudah menjadi bagian dari hubungan antar kebudayaan Indonesia dan Jerman sejak lama. Wastra Nusantara telah banyak dikenal di Jerman dengan berbagai promosi batik Indonesia yang gencar dilakukan di berbagai kota di Jerman. Bahkan kami memiliki beberapa orang Jerman yang merupakan kolektor batik Indonesia, serta memiliki galeri dan museum batik seperti Ibu Annegret Hake yang berada di Frankfurt dan Bapak Rudolf Smen di kota Köln. Kita belajar dari ketekunan kedua warga negara Jerman tersebut. Bagaimana seorang warga asing, warga negara Jerman, dapat memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Wastra Nusantara. Dalam suatu kesempatan, saya bertemu dengan kedua beliau. Saya menangkap kesan kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya saat beliau menceritakan awal mula mengenal batik dan kemudian mencintainya dengan sepenuh hati. Kemudian mengkoleksinya sampai ratusan jumlahnya dan bahkan kemudian membuat galeri serta museum. Saya pernah berkunjung ke museum batik milik Bapak Rudolf Smen di kota Köln. Saya sangat kagum dengan dedikasi beliau membangun museum tanpa pamrih dan betul-betul dibangun karena kecintaannya kepada batik dan wastra Nusantara. Demikian juga saat saya bertandang ke rumah Ibu Annegret Hake di Frankfurt. Rumahnya penuh dengan koleksi batik dan dalam usia lebih dari 80 tahun, beliau masih bersemangat mengajarkan cara membuat batik dan memamerkan wastra Nusantara kepada warga masyarakat di kotanya. Kecintaan kedua tokoh tadi kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mencintai wastra Nusantara dengan sepenuh hati. Kita sebagai orang Indonesia seharusnya tidak boleh kalah dari kecintaan kedua orang Jerman tadi terhadap wastra Nusantara kita. Kita harus terus bangga dan mencintai kekayaan wastra Nusantara bangsa Indonesia yang luar biasa. Dan untuk itu kami Dharma Wanita KJRI Frankfurt akan terus mempromosikan wastra Nusantara di Jerman. Kami ikut serta dalam berbagai kesempatan bazar serta festival dengan memasarkan produk wastra Nusantara. Kami turut mendekorasi acara-acara promosi KJRI Frankfurt dengan wastra Nusantara. Dan kami mengadakan lomba busana kebaya nasional dan kebaya modern untuk mempromosikan wastra Nusantara. Dengan diskusi kita pada hari ini, kita harapkan akan terus meningkatkan semangat kita mencintai wastra Indonesia dengan sepenuh hati. Dan mari kita jadikan wastra Nusantara sebagai wonderful Indonesia di luar negeri. Demikian sambutan yang saya sampaikan, dan sambutan saya akhiri dengan pantun. Beli ketupat ke pasar Cikini, bertemu tentara membawa melati. Selamat Hari Kartini, mari kita cintai wastra Nusantara sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita KJRI Frankfurt. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Wening Esti Probovatandari yang ada di Jakarta saat ini ya, setelah bertugas di Hongaria atau di Budapest. Dan teman-teman yang baru saja hadir, mohon untuk mematikan suaranya. Selamat datang sekali lagi kepada Ibu Safitri Ogreseno ya, selaku Ketua DWP dari KBRI Berlin dan beberapa ketua DWP yang ada di wilayah lain termasuk Traveler, komunitas Traveler Kompasiana yang baru saja masuk. Terima kasih atas waktu dan semangatnya untuk memperingati Hari Kartini hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Koteka 2022. Ini kartononya harus muncul ini ya. Mas Oni ada di Bogor. Selain sebagai ketua dari komunitas Traveler Kompasiana, Mas Oni ini adalah CEO dari School of Government of Public Policy di Bogor. Silakan Mas Oni. Terima kasih Mbak Gana atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ini sebenarnya kepada teman-teman semua. Tanggal 21 kita semua memperingati Hari Kartini dan alhamdulillah pada sore hari ini KOTEKA, Komunitas Traveler Kompasiana, bekerja sama dengan KJRI mengadakan acara
sebuah acara yang sangat bagus ya, tentunya tidak hanya untuk kalangan yang ada di Jerman, tetapi juga ada teman-teman kami yang ada di Indonesia, khususnya komunitas Traveler Kompasiana. Saya atas nama Koteka mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis, kemudian Ibu Wening, dan Ibu Safitri yang telah hadir dan bersedia untuk sharing pada sore hari ini kepada teman-teman semua tentang apa yang sudah dilakukan selama ini berkaitan dengan hal-hal yang positif, tentu saja tidak hanya untuk meningkatkan kerjasama yang baik antara Jerman dan Indonesia, tetapi juga ilmu pengetahuan bagi kami semua, karena mungkin dari kami semua yang ada di Indonesia, kami belum tahu banyak ini tentang kegiatan Wastra Nusantara di kota Jerman. Sekali lagi, atas nama Koteka, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan sore hari ini akan mempunyai dampak yang positif bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oni untuk waktunya, untuk linknya hari ini khusus dibuatkan untuk peringatan Hari Kartini yang kita rayakan di Indonesia dan Jerman hari ini. Baik, setelah sambutan adalah acara berikutnya talk show bersama Ibu Dubes luar biasa dan berkuasa penuh RI di Hongaria atau di Budapest tahun 2014-2018, Ibu Dr. Anda Wening Esti Probo Fatandari. Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit informasi tentang beliau, data riwayat hidup beliau, lahir di Pati dan besar di Semarang. Saya masih ingat beliau pernah ikut sanggar tari, sangat mencintai seni, karena nggak heran beliau adalah putri dari Romo Antaryoko Wisnu Prabu, salah satu budayawan yang ada di Semarang. Setelah puluhan tahun berada di Kemenlu atau bergabung dengan Kemenlu, beliau diangkat sebagai duta besar, ditugaskan Presiden untuk menjadi duta besar tahun 2014 hingga 2018. Di sana, Ibu berhasil mendapatkan 7 penghargaan dari masyarakat, organisasi, dan institusi di Hongaria dan sekitarnya. Beliau memiliki program Indonesia Goes to School, di mana Ibu Dubes beserta kru dari KBRI Budapest memperkenalkan budaya Indonesia supaya seni budaya dan pendidikan di Indonesia sebagai kunci utama untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Hongaria semakin baik. Dan beliau ini sekarang masih aktif sekali dengan kegiatan memamerkan Wastra Nusantara atau mengkoleksi juga ya, termasuk kegiatan-kegiatan seni lainnya seperti seni tari. Beliau masih juga untuk berjoget ria dengan teman-teman. Ini merupakan contoh yang baik. Jadi usia bukan merupakan halangan untuk terus melestarikan seni budaya Indonesia atau kesenian seperti seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Dubes Wening Esti Probo Fatandari. Selamat sore, Bu Dubes. Akhirnya setelah di streaming bisa, juga untuk sedikit disasak begitu ya. Ini rambutku super pendek. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sobat yang di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KTK ya untuk ke-86 kalinya mengudara di tengah pandemi seperti ini, dan saya dapat giliran yang ini yang keempat ya. Keempat ya. Aduh, nagih. Kenapa sih saya dijawil terus gitu lah. Soalnya asik ya. Terima kasih banyak Mas Oni udah mengundang kembali saya. Terima kasih banyak Cegana. Kemudian saya juga ingin menyampaikan salam dan salam manis kepada Ibu Ketua Dharma Wanita KJRI Frankfurt maupun pada Ibu Ketua KJRI di KBRI Berlin dan ibu-ibu lainnya yang bergabung dengan kami sore ini, siang ini di Jerman. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan buat saya masih diundang untuk berbicara. Sampai saat ini saya dijawil oleh teman saya yang mendirikan organisasi pecinta Wastra dan warisan budaya Nusantara. Dan saya di situ duduk sebagai salah satu pengurus. Jadi mungkin masih ada kaitannya. Ternyata memang kalau diplomat itu tidak ada berhentinya, kita tetap beraktivitas dan saya tetap menyumbangkan sumbang pikir saya untuk kemajuan bangsa dan negara. Senang sekali bertemu kembali secara virtual dengan ibu-ibu maupun bapak-bapak di Zoom ini. Terima kasih banyak. Jadi memang kita pilih Ibu Dubes Wening karena Ibu Dubes Wening ini adalah Dubes pertama yang kita undang dalam Koteka
Ekatok yang sampai hari ini sudah ke-86 ya. Jadi selama pandemi 1 dan pandemi 2, Corona 1, Corona 2, sudah banyak duta besar yang kita undang untuk menceritakan keindahan negara yang menjadi wilayahnya, wilayah kerjanya, termasuk juga situasi apa yang terjadi di sana. Misalnya minggu depan kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana situasi pengungsi di Ukraina bersama Duta Besar Republik Indonesia di Warsawa. Dan untuk tahun ini memang kita ekstra dubes-dubes perempuan kita keluarkan semuanya untuk memotivasi perempuan Indonesia bahwa perempuan bisa jadi dubes loh, begitu ya. Dan memang untuk Ibu Dubes Wening Esti Probo ini istimewa karena sangat mencintai wastra Nusantara. Saya waktu pindahan itu saya bayangin Ibu ini ngepakinya bagaimana gitu ya, dari kepala sampai kaki dari selop. Saya pertama kali ingin bertanya pada Ibu Dubes, sejak kapan sih sebenarnya awal-awal Ibu mencintai wastra Nusantara? Kalau saya menduga ini pasti dari kecil. Apakah benar seperti itu? Dan apakah ini merupakan satu influence, satu pengaruh dari Romo Antaryoko dan Ibu yang waktu itu suka memakai kain atau suka melakukan kegiatan budaya di Semarang dan sekitarnya? Iya, dari kecil itu saya senang memperhatikan ibu saya almarhum kalau sedang memakai kain. Dan supaya rapi, beliau itu melipat kertas, ditaruh di perutnya. Waktu itu kan belum pakai resleting atau apa, masih pakai stagen. Jadi rapi, menurut saya ibu saya rapi sekali dan tetap dari belakang itu bentuk tubuhnya tuh seperti gitar gitu ya, cantik. Saya bilang ibuku cantik banget kalau pakai kain, dan saya tuh ya sebagai anak perempuan tentu menyukai ya karena kagum gitu ya. Aduh kok cantik banget seperti itu. Sepertinya Ibu Dubes kan punya kakak 3 laki-laki ya, dan sebagai satu-satunya perempuan, kan biasanya tomboy nih, Ibu Dubes. Kenapa bisa berubah begitu ya? Karena kan masa kecilnya dengan tomboy begitu, naik pohon, ada mencuri buah di pohon, sampai dimarahin tetangga, dikejar-kejar gitu ya. Saya masih ingat cerita seperti itu. Justru Ibu itu sekarang menjadi sosok yang sangat feminin dengan berpakaian cantik, chic, dandan dan sebagainya. Itu mungkin bisa diceritakan lebih jauh. Tomboynya masih juga kali ya. Oh, masih ya? Iya, tomboy itu mendorong saya untuk menjelajah dunia. Jadi apa itu yang jadi nggak orang Jawa bilang hati-hati gitu ya, manja gitu. Jalan aja terus ke depan gitu. Memang ibu saya mendidik seperti itu. Meskipun saya anak perempuan satu-satunya, saya boleh dikata nggak ada waktu untuk menangis. Kalau menangis malah dimarahin sama ibu saya. Jadi ya begitu, ketika dinas di New York pulang jam 2 malam sendirian nyetir sendiri ya sudah biasa gitu. Ya biasa aja, nggak ada yang something spesial. Tapi mungkin juga by nature saya suka keindahan sebagai seorang perempuan ya, saya suka keindahan, dan mungkin itu yang mendorong saya menyukai aneka apalagi kita kan kekayaan wastra dan budaya itu luar biasa, dan itu saya menyukainya dan menyimpan yang cantik-cantik itu. Kalau boleh saya tanya, koleksi pertama apa dan bagaimana bentuknya bisa digambarkan yang waktu kecil atau waktu muda yang merupakan kesayangan atau favorit dari Ibu Dubes ini? Kalau yang saya masih kuliah, sekolah ataupun kuliah itu belum ada perhatian khusus. Tapi ketika saya menikah, nah itu punya kain yang saribit gitu ya dengan suami. Jadi itu sampai sekarang masih saya simpan karena itu batik tulis dari Solo gitu. Atau kain-kain peninggalan ibu, kain tulis peninggalan ibu itu saya simpan secara khusus karena memang sekarang susah sekali mencari itu. Selain susah juga tebusannya mahal. Oke, baik. Dan selain mencintai wastra, Ibu Dubes waktu kecil kan juga mencintai seni tari. Dan apakah ketika waktu itu sudah mencintai baju tarian yang dikenakan? Karena kan memang pernak-perniknya banyak dan cering gitu ya. Bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman untuk wastra yang dikenakan waktu itu? Barangkali saya ada sedikit talenta ke sana. Jadi ketika saya sampai sekarang masih mendesain sendiri. Jadi ketika itu saya mulai remaja,
saya mulai suka mendandani ibu saya, dan ibu saya juga kalau memilih kebaya, memilih apa, kadang-kadang konsultasi dengan saya, ini baiknya gimana nih, cocoknya pakai selendang ini atau ini pakai apa, ini pakai ini. Jadi itu mungkin sampai sekarang saya juga di antara teman-teman saya selalu bilang, udah wening aja yang ini yang pilih. Kalau apa, dress code-nya wening aja yang pilih. Aduh, pusing saya bilang saya bukan segalanya, tapi saya memang senang nik-nik gitu ya. Even waktu di Budapest, saya mengajak teman-teman untuk menari Hungari, menari tradisional Hungari, dan itu bajunya teman-teman laki, penari laki, itu saya sendiri yang cari rendanya, yang cari ininya, cari itu gitu. Jadi memang seneng gitu. Saya nggak ngerjain memasang sendiri, tapi saya sendiri yang shopping around yang sampai sekarang kalau saya ini sedang rencana mau bikin YouTube tarian paso double gitu ya. Paso double itu tarian klasik yang bajunya merah hitam, dan itu kita desain sendiri, kita cari penjahit, kita ini nik-niknya saya pasang sendiri sampai bunga korsasenya kita cari. Jadi seusia ini saya masih menikmati seperti itu. Kita tahu bahwa Ibu suka mencari wastra nasional, wastra Indonesia, bahkan dari luar negeri begitu ya. Saya ingin tanya, ketika ada di Jakarta, ketika berada di Indonesia, di mana atau bagaimana gambarannya ketika Ibu hunting misalnya kebaya atau baju dari daerah lain misalnya di Jakarta, misalnya di pasar atau di mall, atau mungkin memilih tukang jahit favorit yang ada di kampung misalnya. Bisa diceritakan sedikit, Ibu? Utamanya ketika saya menjadi duta besar, saya memang bertekad ingin menampilkan seluruh provinsi, wasra-wasra seluruh, sebisa mungkin, wasra-wasra seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan itu saya melengkapi diri sendiri. Saya harus punya. Saya belum punya ulos, katakan, saya cari. Saya belum punya tapis Lampung, saya cari. Belum punya tenun ini, tenun itu saya cari, dan at least saya punya satu agar ketika saya harus hadir di salah satu acara, saya bisa punya cerita ini dari provinsi saya, daerah ini, daerah ini. Kalau kedatangan tamu, ketika jadi duta besar, kedatangan tamu misal dari Lampung atau dari provinsi mana, saya bilang ke staf saya, tolong sampaikan ya duta besarnya itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Karena kadang-kadang oleh-oleh dari mereka itu, mereka nggak tanya duta besarnya siapa. Pokoknya oleh-olehnya ke meja. Lah terus saya memakainya bagaimana kalau ke meja? Saya bilang, tolong ingetin mereka, ini duta besarnya ibu-ibu ya, yang suka fashion gitu. Jadi kalau ingin profesinya dibawakan, dipromosikan ya kain gitu yang bisa saya pakai. Jadi memang ya costly ya. Itu untuk mencintai budaya dan sesuatu seperti kain dari NTT itu kan nggak ada yang murah, karena saya tahu mereka membuatnya prosesnya 3 bulan, dan saya nggak tega untuk mengguntingnya, itu nggak tega membayang ibu-ibu itu duduk terpasung membuat tenun selama 3 bulan, kok kemudian saya gunting-gunting, itu rasanya kok nggak tega gitu. Tadi kan diceritakan Ibu juga hunting gitu. Saya pengen tahu, berapa sih sebenarnya koleksi dari wastra Nusantara Ibu yang ada di Jakarta? Sekarang kan yang di Budapest kan udah digotong semua tuh ke Jakarta, Bu. Itu saya pengen tahu selama dari menikah sampai dengan Ibu menjabat sebagai dubes, bahkan sampai dengan hari ini atau sampai masa mendatang, itu berapa koleksinya dan bagaimana untuk merawat wastra Nusantara? Kan kadang ada yang ribet gitu ya, karena tidak bisa dicuci dengan mesin tapi dengan tangan dan lain sebagainya. Tentu saja karena itu benda-benda seni, kita merawatnya harus hati-hati di tempat yang kering supaya tidak berjamur, karena kita di negara tropis itu kan mudah jamuran, lalu kemudian mencucinya juga biasanya di kucuk gitu aja di air, cepet-cepet dikeringkan, tanpa, kalau masuk mesin digiling akan rusak. Koleksi saya nggak banyak-banyak sekali kok, dan lagi ketika saya mau pulang dari Budapest itu saya bagi-bagi kepada niogo yang suka main gamelan, banyak bule-bulenya ya, kemudian kepada staf saya, kepada teman-teman yang mau ya, yang kadang orang kalau kasih kok bekas gitu ya,
kain Betul. bekas atau apa, ada yang tersinggung apa. Tapi saya tanya dulu, kalau mau saya mau tinggal gitu. Jadi banyak juga yang saya tinggal karena zaman saya dulu penempatan pertama duta besar saya itu seorang ibu dan waktu itu protokol itu masih ketat banget. Jadi kalau Bu Dubes itu memakai kain, kita diplomat perempuan harus Harus ya. juga berkain. Sementara zaman berubah ya. Ketika saya di Budapest, saya yang berkain, staf saya ya begitu. Mereka bilang, aduh ibu, kita koleksinya nggak sebanyak ibu. Jadi mereka ya sudah yang penting bekerja begitu. Yang penting mereka tahu itu kebaya bagaimana. Karena sekarang banyak nilai-nilai yang membuat orang lupa ya bentuk kebaya itu seperti apa, walaupun dimodifikasi atau apa, tapi tetap mereka harus mempunyai kebanggaan terhadap busana leluhur. Itu yang saya tanamkan. Sayang sekali saya waktu hari itu saya nggak ikut antri di depan kontainer ibu ya. Saya pasti dapat tuh kebaya. Padahal Jerman ke Budapest cuma 1-2 jam naik pesawat ya. Baik, saya senang sekali Bapak Ibu juga membagikan wastra Nusantara kepada Niogo. Saya juga pernah bertemu beberapa warga Hungaria yang mencintai batik. Kalau nggak salah itu di Szentendre itu ya. Ada satu galeri batik yang ternyata didirikan oleh salah seorang perempuan yang mencintai batik Indonesia. Jadi nggak kalah juga dengan Bapak Smen yang ada di Köln. Saya juga pernah ke sana itu, Masya Allah saya lihat luar biasa sekali. Jadi beliau banyak sekali koleksi capnya untuk batik, kemudian canting dan warna-warnanya, termasuk kain-kain serta menulis buku tentang batik. Luar biasa. Saya aja yang orang Indonesia nggak bisa seperti itu. Jadi merupakan jempol 4 ya, pinjam punya tetangga. Dan di Jerman, di Hungaria sendiri, di Szentendre itu ada seorang perempuan. Ibu juga sudah bertemu dengan dia dan kita sudah mengajak juga di Kote Katok di komunitas Traveler Kompasiana. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut tentang perempuan yang satu ini? Siapa ya namanya? Aku kok rada lali. Ya dia memang dia pecinta batik dan dia memang punya galeri di kota Szentendre. Szentendre itu sedikit di luar kota Budapest, banyak turis di situ, galerinya cantik, orangnya memang suka seni ya, dan kebetulan dia jatuh cinta kepada batik pembuatannya dan dia membatik sendiri. Tapi pada umumnya karena kita itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa Hungari untuk belajar seni aneka seni ya di Indonesia seperti seni tari, seni batik, seni beksan, seni jadi sinden juga ada gitu ya. Jadi saya melihat orang-orang Hungari itu sangat berbakat dan dia kalau udah mencintai sesuatu itu go into it gitu. Nggak sekedar membatik, kalau menjadi penabuh gamelan juga jadi nyogo yang berpuluh-puluh tahun juga begitu duduk di bawah main nyogo. Pesinden kita punya. Saya pokoknya dimanjain banget ketika bertugas di Budapest karena saya terus terang nggak kuat duduk lama di bawah. Mereka bisa saya ajak kemana saja dari penari, nyogo, pesinden, pembatik, pemain musik yang lainnya itu ada semua. Beda ketika saya tugas di Oslo, ketika di Norway itu kita nggak selengkap itu. Jadi kita diplomat maupun staf KBRI itu harus melakukan sendiri, belajar mulai mukul dan baru setengah jam udah kesemutan gitu. Eleonora, betul. Eleonora itu dia seorang lady yang soft spoken, nggak ceriwis seperti saya. Kalau saya kan ceriwis ngomong terus, kalau Eleonora itu pendiam dan galerinya sedikit eksklusif ya. Jadi memang kalau orang khalayak mau membeli hasilnya itu tentu nggak mudah karena harganya juga harga galeri, harganya mahal. Sayang sekali waktu itu saya mampir ke sana sudah tutup dan satu yang saya sukai dari dia adalah dia mengajari anak-anak Hungaria untuk belajar batik secara kontinu.
Jadi termasuk anaknya dan teman-teman anaknya, anak-anak tetangganya dan anak-anak sekolah di sekitar Szentendre, Hungaria. Itu yang merupakan satu catatan bagi kita ya, orang Indonesia yang sebenarnya ini adalah warisan dari negeri kita sendiri, harus kita ikut lestarikan. Yang bule saja semangat, apalagi kita, begitu ya. Baik Ibu, tadi Ibu menceritakan bahwa Eleonera dengan Batik Galeri, kemudian Ibu mengenakan wastra Nusantara dari Sabang sampai Merauke di Hungaria atau di Budapest ketika menjabat sebagai duta besar 2014-2018. Saya ingin tanya nih, wastra Nusantara apa yang paling disukai orang asing, orang Hungaria? Apakah batik, kain songket, atau mungkin dari lurik atau dari daerah lain yang mungkin kita nggak tahu begitu? Kok yang disukai ini begitu? Dan mengapa seperti itu? Kebanyakan semua suka ya mereka ya. Mereka cuma semua suka, dan saya selalu cerita proses pembuatannya. Ini begini, itu begitu pewarnaannya. Kalau batik itu seperti melukis gitu ya. Kalau orang Hungari itu membatik tapi dalam bentuk bordir. Jadi bordiran gitu yang delicate, misal 2 kali 3 meter untuk taplak yang begitu indahnya. Nah itu kalau di kita itu melalui tangan, melalui lukisan, melalui canting gitu. Tapi kita juga ada woven thing yang yang tenunan gitu. Dan mereka kebanyakan suka. Tapi ya? Hungari itu kan bukan Jerman yang daya beli orangnya kuat ya. Banyak warga Hungari sendiri bekerja di Austria maupun bekerja di Jerman karena mengejar euro. Di Hungari kan belum euro, masih foreign. Jadi mereka meskipun cinta, kalau begitu lihat harganya, aduh gitu kan. Karena memang harganya memang unbelievable untuk mereka. $100, $200 itu buat mereka daya belinya memang tidak sekuat warga negara tetangganya. Jadi tapi ya asik aja karena saya beda dengan duta besar pria tentu saja, karena saya punya kelebihannya saya bisa pamer tiap kali resepsi yang saya pakai selalu lain, yang saya pakai selalu beda gitu. Dan itu adalah kelebihan dari seorang duta besar perempuan dibanding duta besar pria yang pada dasarnya mereka ya kalau nggak pakai jas pakai hem batik atau pakai hem tenun lainnya, itu pun occasionally jarang-jarang. Baik, ini kan era teknologi canggih Ibu ya, era internet, digital dan lain sebagainya. Adakah satu terobosan supaya wastra kita itu semakin dikenal di luar negeri? Memang sudah terkenal, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi. Saya masih ingat waktu kita bertemu di Budapest, Ibu menceritakan, wah seandainya ya semua desainer Indonesia itu memberikan hadiah kepada seluruh diplomat atau duta besar di seluruh Indonesia, di seluruh luar negeri, khususnya yang perempuan, supaya duta besar ini atau diplomat ini memperkenalkan wastra secara kontinu. Jadi memang sudah disokong dengan ekonomi tadi ya, karena tidak usah beli tapi sebagai promosi. Kemudian juga bagaimana kalau misalnya supaya harga yang tadi mahal itu diekspor ke luar negeri, jadi hasil imporannya tadi lebih murah dan membuat daya beli masyarakat asing di luar negeri itu menjadi lebih bagus dibandingkan dengan sekarang yang waduh harganya €100, €200 itu untuk uang belanja seminggu gitu ya. Bagaimana Ibu tentang hal ini? Saya masih ingat waktu itu ya. Waktu itu saya berpikiran kalau desainer ini tuh yang di-endorse adalah artis-artis ya. Yang dapat endorsement itu artis, influencer, mungkin sudah ya itu nggak ada salahnya. Tapi mungkin sudah waktunya juga berpikir mereka juga memperluas endorsement-nya kepada pelaku-pelaku yang giat mempromosikan Indonesia di luar negeri. Jadi mungkin kayak Mbak Ana Avanti orang Semarang, sama aku kan orang Semarang. Mungkin bisa endorse duta besar wanita yang memang mempromosikan itu di luar negeri, ataupun duta besarnya bisa menginfokan ada kerjasama dengan Jakarta bahwa Prime Minister kita perempuan loh, Prime Minister di negara akreditasi kita perempuan, mungkin dibikinkan gaun untuk tahun baru atau kebaya modern
anak Avanti, biar itu kebanggaan gitu. Yang ya kalau selama ini yang kita tahu Pak Mandela dibikinkan hem batik ya, yang artinya bagus banget. Saya tahu kalau Pak Mandela itu dikirim hem batik itu ke 12 gitu selusin dan beliau itu gagah banget ya memakai. Dan saya juga lihat di Security Council di UN di PBB itu suatu kali hari batik itu semua pada pakai batik yang gimana kalau bule-bule pakai batik itu kan bagus-bagus. Nah ini nggak sekedar seperti itu, tapi mungkin ngambil momentum kalau who knows suatu kali Queen Elizabeth mau memakai gaun batik gitu, bagaimana kan itu mendunia dan wow Queen Elizabeth pakai batik. Artinya mulai juga merambah ke luar negeri dengan mempromosikannya itu nggak hanya skop-skop artis-artis di dalam negeri. Ya, jadi pikir saya seperti Ibu Dubes tadi cerita ya bahwa kalau zamannya dulu waktu Ibu jadi diplomat belum jadi duta besar itu kalau dubesnya pakai kain kemudian diplomatnya stafnya juga ikut gitu. Tapi ketika zaman dengan Ibu itu belum karena dengan alasan terlalu mahal misalnya. Nah, kalau program seperti promosi tadi ditingkatkan oleh desainer Indonesia atau pemroduksi dari kain-kain atau tenunan dan lain sebagainya dari Wastra Nusantara ini semakin baik, pastinya tentu akan membuat diplomat ini semakin terbantu ya, ada support bahwa wah kayaknya ini ada promosi barang-barangnya nih, berarti kita harus semakin semangat untuk memperkenalkannya. Semoga saja ada beberapa desainer atau pemroduksi dari Wastra Nusantara Indonesia yang hadir di sini dan bisa untuk melakukan ide ini atau mewujudkan ide ini supaya diplomat, duta besar di seluruh luar negeri, di seluruh dunia akan merasa tersupport dengan promosi dari Wastra Nusantara yang diberikan sebagai hadiah. Baik, Ibu, sebelum kita ke pertanyaan yang sudah ada di chat kita, saya ingin bertanya kepada Ibu. Ini kita kan banyak generasi muda ya, dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, kemudian dari seluruh Jerman yang hadir di sini. Bagaimana sih caranya supaya kita ini semakin semangat ya mencintai Wastra Nusantara, mempromosikannya, kemudian merawatnya juga, kemudian menularkannya juga begitu ya. Adakah saran atau pesan dari Ibu Dubes tentang hal ini? Sekarang kan dunia sudah lebih mudah terjangkau di mana saja. Banyak juga saya melihat ya, influencer itu mencintai wastra sendiri dan itu perlu dibangkitkan anak kita kalau punya anak cucu juga dilatih untuk mencintai dan bangga dengan warisan budaya leluhur. Kemudian influencer itu misal dia pakai sepatu cats tapi jaritan gitu ya, pakai kebaya, itu udah menjadi biasa dan kadang-kadang orang udah biasa juga hadir ke resepsi berpakaian seperti itu. Yang penting kemudahan itu tidak mengganggu kegiatan mereka dalam mencintai baju-baju wastra budaya warisan leluhur. Dan itu sekarang ini kok selalu ada yang baru. Desainer kita itu juga sangat kreatif dan membuat generasi muda itu juga bangga memakainya. Jadi nggak monoton seperti itu saja, tapi begitu kreatif dan bagus-bagus dan selalu ada yang mengagumkan gitu. Jadi saya percaya bahwa generasi muda itu tetap akan mencintai dan membanggakan wastra-wastra karya anak bangsa sendiri. Jadi ini pesan untuk kita semua supaya kita tetap mencintai. Jadi mungkin salah satunya dengan mencintai tas-tas yang berkain Wastra Nusantara, tidak membeli misalnya produk-produk luar negeri yang branded, yang mewah, yang sampai utang-utang gitu ya belinya. Mendingan pakai tas batik, tas lurik, tas apa gitu ya, yang merupakan penampilan dari Indonesia ketika berada di luar negeri. Jadi hunting tas atau Wastra Nusantara untuk dikenakan misalnya kemejanya atau roknya atau mungkin apalah kaos tangan dan lain sebagainya ya. Baik, sebelum kita akan ke peserta yang bertanya. Ya, saya sebentar. Saya jadi ingat waktu itu saya di satu resepsi saya bertemu dengan istri duta besar Meksiko di Budapest dan dia pakai tas maupun baju itu serasi banget dan keren banget gitu. Saya bilang, aduh bajumu keren banget, tasmu keren banget, matching. Iya, ini karya desainer Meksiko gitu. Wow.
Wih, Luar keren biasa. banget. Terus saya bilang, lah kita harusnya begitu ya. Ya, ya. Saya memang saya nggak berburu tas bermerek Hermes atau dan lain-lain. Yang saya pakai memang selalu yang ada sentuhannya yang sentuhan Etnis dari apa Indonesia. etnis Ya. kita. Jadi Mhm. saya suatu kali ketemu dubes Indonesia di Meksiko, ketemunya di Jakarta. Saya bilang, Mas, aku waktu itu ketemu istri dubes Meksiko di Budapest, keren banget itu bajunya gini-gini. Oh iya Mbak, itu desainer terkenal di Meksiko. Dan dia dengan bangganya mendandani atau itu endorsement atau apa saya kurang tahu, tapi luar biasa cantiknya. Mungkin sudah langkah-langkah seperti itu bisa kita tiru agar juga produk-produk kita itu tampil secara internasional. Mungkin ini juga tugas dari organisasi pecinta wastra Nusantara ini, Bu Dubes ya, untuk semakin menggenjot bagaimana supaya orang Indonesianya sendiri nggak bakalan kalah dengan orang Meksiko tadi ya, atau bagaimana ini? Mungkin sudah ada arah ke situ dari organisasi Ibu Dubes? Saat ini organisasi saya masih dalam bentuk embrio ya, dalam arti karena kita pandemi lama 2 tahun dan banyak UMKM yang ya menderita. Jadi kita banyak memberi mencarikan jalan, memfasilitasi consulting supaya mereka tetap hidup, supaya mereka bisa pameran, supaya consulting apa sih model yang bagus, bagaimana yang ini seperti itu, baru seperti itu, belum nantinya akan merambah ke luar negeri. Semoga karena sekarang sudah mulai udara tuh udah traveling, kita Lumayan udah ya. boleh lebaran di Udik di kampung halaman udah boleh diberi libur Ya, boleh 10 hari ya, sama difasilitasi. diperkirakan on travel itu 85 juta orang akan pulang kampung. Jadi semoga saja seperti angan-angan kita ya, bahwa banyak generasi muda orang Indonesia sendiri yang semakin memperkenalkan wastra Nusantara dikawinkan dengan teknologi atau era zaman now yang sekarang memang udah beda ya. Mungkin kebayanya dibikin berbeda sehingga menarik generasi muda untuk membelinya atau mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, sebelum kita ketanya lagi, saya ingat nih, dulu waktu saya ketemu Ibu itu kan ada yang menjuluki Ibu sebagai duta fashion. Jadi duta besar tapi sangat menyukai fashion dan sangat memperkenalkan fashion sendiri. Saya juga ingat kayaknya Mbak Poppy Karim sendiri pernah memeragakan show, jadi fashion show dengan baju-baju Indonesia, dengan kebaya, dengan wastra Nusantara dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan lagi, saya agak lupa itu. Poppy Karim itu kalau saya lihat ya, kalau majalah-majalah fashion kan banyak, terutama untuk kebaya ya. Begitu saya lihat karyanya saya jatuh cinta karena dia masih kebaya banget gitu, kebaya Kartini yang pakai kutu baru begitu, tapi dimodifikasi dan cantik, anggun banget. Jatuh cinta lah saya, jatuh cinta dan cinta saya bersambut gitu. Artinya ketika saya saya mau pelantikan, saya bilang make me a queen. Saya bilang ke dia, iya Ibu, saya mau itu berkesan kan nggak setiap tahun kita dilantik presiden gitu. Jadi kemudian hubungan kita menjadi semakin saling dukung dan dia beberapa kali saya undang ke Budapest dengan karya-karyanya, nggak hanya kebaya, tapi juga karya-karya batik Sulaman yang lainnya. Dan saya itu beruntung sekali karena teman-teman saya banyak di sana. Setiap kali fashion show itu saya mendapat gratis ya, gratis tempat, gratis apa. Dia bilang pokoknya excellency pakai aja untuk Indonesia, pakai aja. So you don't have to pay gitu, bayar sewa gedung, sewa tata lampu, tata ruang, dekorasi apa. Pragawatinya pun sudah Poppy kebetulan juga 2 kali apa 3 kali ke Budapest karena dia yang paling mudah dijawil. Saya nggak menutup kesempatan yang lain-lainnya, tapi juga pernah undang beberapa desainer produknya saja. Produknya pergi Budapest, dipamerkan di fashion show Pragawati lokal. Kita hanya membiayai transportasi produknya. Jadi saya melihat adanya udah bergemuruh, apalagi ketika saya duduk di situ dan melihat bagaimana kebaya dan wastra Nusantara diperkenalkan di publik internasional di Hungaria, di Budapest. Baik, sebelum saya akan mempersilahkan Ketua DWP KBRI Berlin Ibu Sartika Ogresino, ada pertanyaan dari Mas Bahrudin. Oke, saya bacakan ya. Izin bertanya Ibu Dubes. Yang pertama,
Bagaimana pandangan orang Eropa yang pernah Ibu temui terhadap wastra Indonesia yang Ibu kenakan atau yang mereka kenal? Kemudian yang kedua, menurut pendapat Ibu, keunikan apa yang membedakan antara wastra kita Indonesia dengan wastra di Hungaria atau negara lain yang pernah Ibu temui yang tentu saja juga ikut juga cantik ya? Tentu beda ya. Tentu beda sekali wastra kita dengan wastra, kebetulan saya menjadi duta besar di Eropa. Jadi ya tentu beda sekali. Pada dasarnya kalau baju nasional Hungaria itu apa ya, untuk perempuannya pakai rok, ada celemaknya, dan kalau Hungaria itu ada bordir-bordirnya, ada hiasan kepala, ada bordir-bordirnya. Kalau kita kan batik dan tenun ya, itu tentu beda-beda. Ada nafas-nafas yang ditanamkan ketika seseorang membuat tenun dengan motif-motifnya. Tentu tiap motif itu ada maknanya. Begitupun batik. Batik itu kita dari lahir sampai meninggal dibungkus dengan batik. Seorang bayi lahir dibungkus dengan batik, orang upacara mengandung 7 bulan, ada upacara siraman, pakai ganti batik itu 7 kali, sampai kita wafat pun ditutup itu biasanya dengan kain batik. Jadi batik itu adalah nyawa kita sejak lahir. Digendong pun kita pakai gendongan batik gitu. Ya. Jadi mungkin saya banyak ngomong batik karena saya dari Jawa Tengah. Tapi saya percaya yang di daerah lain, di daerah Aceh, di daerah Sumatera Utara maupun Padang, itu mungkin mereka punya juga gendongan, punya juga penutup jenazah yang dari wastra-wastra tradisional. Tentu beda banget dengan wastra dari negara-negara setempat. Tapi untuk Eropa itu saya bangga karena mereka punya baju nasional. Artinya baju nasional, baju tradisionalnya. Kalau Amerika itu bajunya ya apa? Baju cowboy itu yang mereka nggak punya gaun atau apa, tapi ya mereka jeans dan rompi, vest gitu, topi cowboy gitu. Untuk perempuannya juga bajunya seperti itu kebanyakan. Kalau Eropa itu sangat cantik banget, tapi beda. Kalau kita juga beda. Seperti juga Korea beda, Jepang beda. Tapi itu memang kekayaan leluhur dan budaya kita. Tetapi kalau kita lihat begitu ya, kalau di Afrika itu kan juga ada batik, agak mirip batik begitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini batik Afrika, ini batik Indonesia? Karena di Indonesia sendiri batiknya macam-macam ya, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, kemudian batik Sunda misalnya. Itu bagaimana Ibu ya? Beda ya, tentu dari corak pun beda sekali. Ya bisa dilihat lah batik Afrika, memang Afrika memiliki batik, tapi batiknya beda dengan karya-karya batik kita, sangat beda sekali. Jadi memang dari motifnya, dari apa, seperti selendang yang Cegana pakai ini nggak ada di Afrika, nggak akan ada. Mereka nggak punya motif, jadi memang beda, sangat beda sekali. Langsung saja kita ke Ibu Sartika Oigreseno selaku Ketua dari Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin. Ibu mungkin bisa menceritakan sedikit tentang koleksi Ibu, ada berapa kontainer dan bagaimana cara Ibu hunting? Karena waktu saya ingat Ibu kita ketemu di Konstanz bersama dengan Bapak Dubes dan Bapak Dubes dari Bern dari Swiss ya. Ibu mengenakan wastra Nusantara, kalau nggak salah itu kebaya dan memakai selendang juga ya. Nah mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu, kemudian mungkin ada pertanyaan juga untuk Ibu Ning yang juga pecinta fashion wastra Nusantara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pengalaman saya memang suka kebaya, saya suka batik, saya suka tenun, tapi itu kan salah satu dari tugas kita ya sebagai istri kepala perwakilan. Salah satu tugasnya adalah untuk mempromosikan budaya Nusantara gitu. Bukan hanya istri kepala perwakilan saja, tapi teman-teman semuanya pengurus DWP pun untuk bisa lebih mempromosikan budaya Nusantara di negara akreditasi begitu. Pertanyaan kepada Ibu Wening ya Ibu, mungkin Ibu Wening juga bisa share pengalaman itu kalau misalnya memang kita mau mengadakan promosi budaya ya, misalnya batik misalnya.
Nah, itu beberapa desainer Indonesia itu kan mempromosikannya misalnya barang-barang yang maaf tidak terlalu murah lah, yang mahal begitu. Tapi seperti tadi Ibu Wening jelaskan sedikit, itu daya beli orang Eropa itu tidak terlalu tinggi. Saya mau menanyakan bagaimana pengalaman Ibu Wening pada saat di Hongaria, pada saat berpromosi untuk material-material yang agak tinggi harganya, itu bagaimana mempromosikannya Bu Wening? Karena kan kita kan kalau batik itu kan juga ada kelas-kelasnya ya. Nah, yang saya lihat itu di Jerman pada saat mungkin saya mempromosikan batik itu daya beli mereka sangat ini sekali rendah sekali. Jadi mereka itu banyak sekali mau membeli batik-batik yang cetak begitu. Itu gimana pengalaman Bu Wening? Memang memang apa ya, kita akui bahwa yang kualitas itu tentu ada tebusannya, itu tentu ya kita tahu lah. Seperti saya sekarang ini ditawarin, beli dong Bu, kainku ini aku bilang aduh ini udah pengantin udah jarang, resepsi jarang, untuk apa beli gitu ya, dan itu pricey things. Kebetulan memang mereka menyukai batik kita atau produk baju-baju kita, tapi ketika tahu harganya mereka mundur teratur karena memang harganya ya seperti itu gitu. Kebetulan saya beruntung setiap tahun ketika di Budapest itu ada namanya pengepul yang akan ke Tongtong festival di Belanda. Nah itu biasanya mampir ke Budapest, udah pelaku-pelakunya udah itu aja, dia udah langganan Bu bikinin kita acara. Jadi kita bikin acaranya. Kalau yang dari pengepul-pengepul itu kan nggak begitu sophisticated dan mahal gitu. Jadi mereka bisa buka dengan harga yang terjangkau. Itu kita bikin acara dua hari di kantor. Kita buka halaman kantor, bikin booth gitu, makanan, musik, aneka rupa di situ. Kemudian kita juga di Budapest itu ada pasar kayak pasar Johar. Mas Groseno kan dari Semarang pasti tahu lah pasar Johar. Kayak pasar Johar gitu. Jadi kita for free menggunakan hall-nya itu. The whole hall itu Indonesian Week gitu ditulis. Jadi for free, jadi orang bisa ya harga pasar yang seperti itu. Jadi ada yang hal-hal seperti itu. Kemudian saya beruntung saya kenal dengan desainer Hungari, itu kita undang ke Indonesia. Kebetulan waktu itu masih ada trade expo, kita undang, kita ajak jalan-jalan, kita bujuk dia beli kain material Indonesia. Dia beli segulung, 2 gulung kain kita, entah tenun, entah apa, dia bawa ke Hongaria dan kemudian didesain atas nama dia. Nah, itu bisa melalui seperti itu. Seperti saya lihat ada juga ya seorang desainer yang di Jerman mendesain tas lurik. Aduh cantiknya, tapi harganya Berlina di Berlin ya. Orang Indonesia Ibu. Orang Berlin Indonesia. ya, seperti itu gitu. Itu merangkul desainer untuk menggunakan kain kita, karena kalau dari desainer kita dia nggak tahu ini desainer kita siapa dan lihat harganya seperti itu mungkin mahal amat gitu ya. Mungkin kiat-kiatnya antara lain seperti itu Ibu Titi yang saya lakukan gitu. Jadi itu membantu juga. Ya, gitu. Terima kasih Ibu Titi Sartika Ogresino. Mungkin Ibu Sartika bisa menceritakan sedikit tentang kiprah dari Mbak Lina Berlina, merupakan desainer Indonesia yang ada di Berlin dan selalu memperkenalkan lurik ya. Jadi grupnya itu ya, dari tas, dari topi, dari rok, dari baju, dari sepatu dan lain sebagainya. Saya pernah hadir pada saat beli Hotel Hilton ya, itu bagus sekali karena Ibu Berlina itu orang-orang yang dipakai oleh Ibu Berlina itu bukan orang Indonesia, tapi orang bule ya. Jadi orang bule pun orang setempat maksud saya. Nah, jadi orang setempat pun bisa melihat bagaimana orang Jerman itu juga bagus dan pas memakai baju Nusantara kita gitu. Cuman salah satu ada beberapa terus terang aja ada beberapa desain beliau itu yang mungkin tidak bisa
diterapkan ke kita sebagai orang Timur untuk dipakai begitu. Kalau saya ininya seperti itu. Tapi for the whole package itu beliau bagus sekali ininya desainnya. Oke, terima kasih Ibu Safitri. Kita ke Mbak Yanti Syukur. Silakan Mbak Yanti untuk menyalakan video. Sugeng sudah sugeng dalu ya Ibu yang di Jakarta. Hari ini saya sangat senang sekali. Masih jam 5. Masih jam 5. Ngabuburit. Tapi senang sekali, memang ceria kalau lihat Ibu menggunakan baju kebaya. Jadi saya jadi iri. Makin cantik. Saya sendiri di Frankfurt, Ibu, khususnya selalu mempromosikan Wastra Nusantara melalui beberapa fashion show yang suka diadakan. Dan saya sendiri ada pengalaman atau kesulitan selama ini kalau saya pulang ke Indonesia ataupun dalam acara-acara Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya, saya selalu mengingatkan ibu-ibu Indonesia, tolong ya kalau pulang dicangking itu Wastra Nusantara. Perkenalkan anak-anak dengan Wastra Nusantara, paling enggak pulang bawa 1-2 pakaian. Jadi dengan mereka ke teman-teman, pergi ke kantor juga pakai baju batik contohnya. Tetapi kesulitan di saya kalau saya pulang, saya itu kan suka beli tapi untuk keperluan sendiri. Tapi kalau lagi dipakai langsung bilang, Yan, itu bisa dicopot nggak ya? Pulang tak nanti kirim ke rumah ya, aku beli aja. Kadang-kadang saya pikir saya tuh beli yang cocok buat saya, tetapi banyak diminati. Mau dilepas itu sayang, tapi kalau ingat saya harus mempromosikan Wastra Nusantara, ya wis lah nggak apa-apa. Ya saya juga bukan bisnis oriented, jadi ya udah kalau ditukar dengan harga yang saya beli di Indonesia. Akhirnya saya mengajak satu teman untuk mereka menyediakan barang dan saya jadi model jalan lah. Jadi kalau saya pakai bajunya dia, Mbak Yanti, itu di mana? Ya belinya di sini. Cuman untuk yang orang Jerman, mereka banyak kesulitannya itu dari warna, Ibu. Jadi mungkin Wastra Nusantara yang mereka untuk go internasional bisa mengikuti minat dari orang Eropa. Jadi warnanya kadang-kadang kurang pas, Ibu. Coraknya mereka senang, tapi mungkin warnanya nggak cocok sama kulitnya. Mungkin yang itu harus dibeli masukan kepada mereka. Itu saran saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yanti. Monggo Ibu. Ya memang kalau bule itu seleranya ya seperti itu. Yang gelap-gelap warnanya ya. Biru, abu-abu, coklat, hitam, yang ngejreng kayak Asia gitu ya. Memang makanya itu kita mendampingi seperti pendampingan gitu, model, warna, desain kalau untuk ekspor nanti benar. Tapi kalau lurik aman-aman aja ya. Aman, ya. Mungkin harus batik lawasan Ibu Wening ya. Iya, batik lawasan itu anakku pernah dapat kayak kimono gede batik lawasan dan udah lawas banget. Itu dari desainer Belanda, temennya di Belanda dikirim ke Budapest. Aku bilang ini kan lawasan banget. Iya, dia jual mahal, mama berapa? 200 euro. Ada yang beli? Ada, katanya gitu, banyak yang beli. Jadi memang seperti itu. Memang seperti yang tahu dan selera Eropa bisa memberikan guidance ataupun ini ya saran-saran dan membimbing mereka untuk sesuai dengan selera warna, apalagi kewarnaannya. Salut buat Mbak Yanti dengan semangatnya yang tetap memakai identitas jati diri bangsa melalui wastranya. Semangat terus. Ya, matur nuwun Ibu. Ya. Besok-besok lagi jangan hanya beli satu Mbak, 1 kontainer biar bisa buat jualan juga ya. Mempromosikan, melestarikan di luar negeri. Baik, langsung saja saya Mbak, insya Allah. Terima kasih, selamat dalam perjalanan ya. Sekarang saya ke Mbak Diah yang ada di Hamburg. Dari Frankfurt kita ke Hamburg. Dari Mbak Diah selaku dapat giliran ini ya. Biasanya Mbak Diah pakai cepol nih, sanggulan cepol ya. Pecinta Nggak, ini karena rambut panjang ya, praktis. Ya. Silakan Mbak Diah, mungkin bisa menceritakan bagaimana mempromosikan Wastra Nasional Indonesia di Hamburg. Jadi saya memang punya kecintaan hampir kalau dengar Ibu Wening ya, mirip sekali gitu ya. Saya suka sekali dari kecil, saya suka dekorasi, suka sesuatu yang indah gitu ya. Kemudian saya memang suka menulis dan melukis.
ya melukis. Jadi pada saat di SMA dulu zaman tahun 80-an ya, saya ada ikut kelas batik. Ya, saat itu hanya karena suka melukis saya membatik. Oh ya, kesulitannya bagaimana, tapi saya tahu dasar-dasarnya bagaimana membatik itu. Jadi saya bisa menghargai, satu batik itu wow gitu ya, sebuah karya seni gitu. Jadi sebagai karya seni saya melihatnya. Kemudian saya pindah ke Jerman tahun 1992. Suami saya pengajar dan juga kepala sekolah di satu sekolah di Jerman. Kemudian saya melihat gudang saya, ada satu gudang, ada satu seperti koper itu isinya alat membatik banyak sekali. Dia menceritakan batik di sini kami sudah biasa. Dari tahun 70-an itu ada generasi hippies yang membatik dan lainnya gitu. Jadi secara teknik orang Jerman ternyata mensosialisasikan batik juga di sekolah sebagai pilihan. Jadi saya langsung tahun 92 itu sudah punya alat-alat batik untuk bikin kelas batik. Diberi sebuah hadiah yang wow gitu ya. Jadi kemudian kami pindah ke Madrid. Di sana yang orang Indonesianya hanya sedikit sekali tahun 90-an itu tapi saya bekerja sama dengan KBRI, walaupun ini ada penempatannya karena penempatan negara Jerman, tapi bekerja sama dengan KBRI saya sebagai warga Indonesia di sana. Kemudian saya mengadakan satu pameran wastra itu di rumah saya sendiri untuk masyarakat Jerman dan masyarakat Spanyol. Mereka jadi berkenalan dengan koleksi saya pribadi lah, seperti Ibu bilang gitu ya. Koleksi saya pribadi, mereka melihat, dan waktu itu ada dari KBRI yang datang. Jadi mereka langsung bilang, kenapa tidak bikin di KBRI aja? Jadi mulai saat itu saya juga membuat satu stand bagaimana cara membuat batik gitu. Tentu saja tidak bisa dalam waktu 1-2 menit jadi perlu banyak, hanya kita tularkan bagaimana caranya, tekniknya dan lain-lain. Untuk Jerman saya rasa itu tidak menjadi satu hal yang baru ya, karena mereka kenal sudah lama. Yang baru dikenal adalah motif-motif khas Indonesia, artinya dan lain-lain gitu. Jadi setelah pindahan dari Madrid kembali ke Hamburg, saya mendirikan satu agentur budaya. Saya masih terus dengan wastra ini, saya teruskan, dan saya mengajar bahasa Indonesia. Saya punya bahan ajar yang isinya wastra. Jadi kalau saya mengajar tentang wastra, itu semua lemari saya buka, saya bawa semua di kelas, semua orang boleh pegang, boleh pakai, boleh semuanya seperti itu ya. Jadi mulailah di situ saya juga ada kelas, bukan kelas sih, sebenarnya saya tidak mengajar batik tapi hanya pengetahuannya bagaimana bisa menjadi batik ini gitu. Jadi dari mulai nol, dari selembar yang kosong menjadi sampai satu wastra, sebuah seni gitu nih, seni. Jadi itu yang saya ajarkan, bukan sampai menyelup, dan semuanya saya ajarkan secara cepat gitu ya. Jadi ada step-step yang sudah bisa dilangkahkan. Jadi sekarang ini saya mengajar BIPA, dan dalam BIPA itu ada satu pokok bahasan wastra. Jadi waktu hari batik tentang batik, selanjutnya selalu saya teruskan kali ini tentang ikat ya. Kemarin kita mempresentasikan tenun sika gitu ya. Dan semuanya secara budaya juga, bahwa kalau orang wanita pakai sika itu apa yang harus anting-antingnya panjang artinya apa, pendek apa. Jadi itu sebagai informasi dalam bahasa Indonesia yang mereka pelajari. Jadi mereka mendapatkan teks-teks yang mudah, yang bisa dimengerti, tapi kita menyampaikan informasi itu untuk diperluas. Oh, ada wastra ini, namanya ini. Jadi kalau kelas saya dites, mungkin kadang-kadang lebih tahu daripada orang Indonesia tentang beberapa banyak hal gitu, tentang pengetahuan wastra gitu ya. Jadi saya bergerak di sana ya, jadi menyebarkan informasi dengan bahasa yang mudah, dan juga kebetulan saya punya wastranya, jadi karena sekarang tidak bisa langsung, maka hanya dipertunjukkan gitu secara virtual. Kemudian 2 tahun lalu sebelum pandemi ada kegiatan di KJRI, saya mengajar juga di KJRI, kegiatan yang namanya open house untuk konsulat-konsulat. Saya langsung bikin pameran wastra gitu ya. Kemudian semua orang yang datang boleh pakai sarung. Saya siapkan semuanya. Saya bilang gitu. Jadi semua sarung koleksi suami saya, koleksi semua saya bawa semua. Mbak Dia nggak takut hilang. Saya bilang
kalau untuk acara ini hilang satu pun pasti ada gantinya lagi. Saya sering diberi hadiah sarung dan lain-lain. Jadi saya yakin rela gitu untuk hilang. Ya. Dan saya juga yakin kalau hilang itu biasanya anak-anak mahasiswa yang lupa mengembalikan ke saya minjem buat acara. Tapi kalau tamu-tamu iya, jadi mereka mengembalikan pasti ya. Jadi mereka memakai, jadi para tamu boleh melihat sarung dan berfoto di foto booth gitu ya. Mereka menggunakan sarung, terus kalau ada pemandunya akan lebih baik. Ini sarung ini apa misalnya, ini truntum artinya ini. Jadi kita bisa bikin informasi karena itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Jerman dan tidak memiliki. Kalau tekniknya itu sudah sangat internasional ya. Di teknik batik ini ada di Afrika, ada di Jerman, bisa diketahui dan bahkan diajarkan di sekolah. Jadi secara teknik mereka tahu, tapi yang tidak ada adalah informasi ini punya arti tradisi, bahwa motif ini tidak bisa dipakai untuk kondangan dong, ini motif untuk funeral gitu ya, misalnya hal-hal seperti itu ya. Jadi kita jangan salah gitu ya. Jadi kan seperti itu. Saya sendiri dengan batik, saya dulu kalau pakai batik di Indonesia dibilang turis ya. Saya jadi seperti turis. Where you come from, man? Padahal gara-gara saya pakai batik. Dulu batik hanya untuk daster, kondangan. Udah. Nanti kalau untuk sehari-hari dibilangnya kok jadi turis. Kenapa? Karena memang dulu turis yang memakai produk-produk batik untuk berlibur, itu hanya turis. Sekarang saya senang sekali batik ada di mana-mana. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Dia. Ada pertanyaan ke Ibu Wening? Ya, saya jadi ada pertanyaan Ibu ya. Kalau misalnya saya ingin sekali, karena Ibu dari Asosiasi Wastra juga, sesekali saya juga waktu itu punya keberuntungan berkenalan dengan almarhum Mas Ramli yang meminta untuk dibuatkan acara di Jerman. Kami buatkan, tetapi mereka juga berminat untuk membiayai sendiri gitu ya. Yang saya inginkan adalah koneksi dari semua, misalnya KBRI, KJRI, kalau ada desainer yang datang, itu dibuatkan rute Wastra gitu. Di Jerman membuat event, di Oslo membuat event. Jadi jangan sekali datang, sayang gitu efeknya. Jadi kalau bisa dari Asosiasi Wastra membuat rute Wastra di Eropa misalnya gitu ya. Jadi itu saya ingin sekali memberikan pertanyaan, sekaligus mungkin Ibu ada ide gitu kapan dan bagaimana. Itu saja dari saya. Silakan Ibu Wening Esti Probovatandari. Ya, Ajeng Dia, memang itu kita idealnya sudah sejalan begitu ya. Apalagi kalau misal kita bikin Zoom seluruh perwakilan di Eropa, kan untuk tahun ini kita mau bikin ini. Nah, itu alangkah idealnya kalau nanti nyambung deh habis misalkan dari Budapest ke Polandia gitu ya. Terus ke Praha atau ke mana sebelum ke mana. Jadi gandeng geret itu menjadi satu, itu akan lebih baik. Tapi kadang-kadang memang ya itu hambatannya itu masih jadi tantangan buat saya. Dan saya sepemikiran seperti itu supaya sambil menyelam minum air. Semangat terus Jeng Dia dengan upaya-upayanya. Saya kagum luar biasa, telaten mendidik anak-anak membatik dengan koleksi alat-alat batik sendiri dan membuat mereka juga mencintai proses membatik. Semangat terus. Ya, terima kasih Ibu Dubes. Karena waktunya sedikit, saya bacakan saja dari Mbak Rosenina Aidil, DWP KJRI Hamburg. Izin bertanya Ibu Dubes, pengalaman Ibu Dubes sudah mencintai Wastra Nusantara sedari dahulu. Saat melihat Ibunda, mungkin Ibu melihat atau menyimpan Wastra Nusantara yang umumnya udah lawas sekali. Untuk itu, apakah ada tips dan trik dalam cara penyimpanan agar kain-kain yang kita miliki bisa tetap dipakai anak-anak generasi mendatang, nantinya dengan warna dan kualitas kain yang tidak menurun seiring dengan waktu? Karena kain lawas yang saya miliki dari nenek sudah tepok kainnya, padahal motif dan warnanya saya sangat suka sekali. Terima kasih. Mungkin sedikit ya, kalau kita punya mori itu apa ya, kain katun putih gitu, dipotong kecil-kecil, dijahit, diisi merica, jahit tangan aja, kantongnya isinya bangsa 20 butir merica. Nah itu biasanya ditaruh di penyimpanan kain itu supaya nggak dimakan nganget ya. Kita bilang itu kalau di negara tropis dimakan nganget dan akan bolong-bolong gitu. Nah itu merica itu akan membantu secara berkala, bisa kita ganti, misal sudah 2 tahun kita ganti yang baru. Jadi back to nature, tapi ya kita tetap merawat warisan dari leluhur. Nah, mungkin itu bisa membantu sedikit bantu. Terima kasih. Terima kasih sekarang. Terima kasih Mbak Rosenina, dan langsung kita ke Mbak Siti Asiyah yang ada di Bonn. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita kalau negara Afrika bilang bahwa batik ini asalnya dari negara sana
bagaimana? Memang corak beda tapi bisa jadi ada kemungkinan. Jadi kita sudah singgung sedikit ya bahwa orang kadang bingung membedakan antara ini batik Indonesia atau batik Afrika begitu ya. Dan bagaimana cara kita untuk menanggapi ini atau sikap kita? Marah misalnya atau menjelaskan atau bagaimana Ibu? Tips atau saran dari Ibu selaku duta besar. Karena manusia itu makhluk sosial dan memang manusia itu kan berinteraksi. Tidak ada sesuatu purely itu milik kita. Kita pun mungkin dulu leluhur kita dapat dari negeri Cina atau apa tekniknya. Tapi kemudian memang kita perlu tekankan bahwa Afrika memiliki batik, tapi negara saya juga memiliki batik. Kita mempunyai corak sendiri, mereka mempunyai corak sendiri yang indah, dalam warnanya berani, ngejreng, coraknya juga berani. Di kita gitu kayak, karena kita luas sekali. Jadi corak batik kita itu di Pulau Jawa aja begitu banyak gitu. Ada batik Garut, ada batik Cirebon, ada batik Bandung, ada batik Purwokerto, ada batik Semarang, ada macam-macam gitu. Dan saya kagumnya ketika kita katakan memakai batik di acara di kantor, itu nggak ada yang sama loh. Motifnya itu bisa Macam-macam ya. Macam-macam, dan kita nggak bisa klaim batik itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Tentu saja nggak bisa, karena di India pun ada batik, Jepang pun ada kan motif-motif apa celup, motif-motif lukis pakai tangan gitu. Warna-warnanya mungkin kalau di Jepang shibori warna biru putih. Kalau kita kan aneka macam, dan pengaruhnya memang dari India, dari Cina, dari mana. Jadi kreasi dan kekayaan batik kita, batik Nusantara. Baik, terima kasih Ibu Dubes Wening Esti Probo. Sekarang saya ingin ke Ibu Lilis karena kita akan segera menutup acara. Mungkin Ibu Lilis akan bercerita juga tentang pengalaman mengoleksi. Hari ini kan memakai lurik ini. Nah, biasanya juga pakai kebaya, yang pakai kebaya Jawa atau dari Sunda misalnya. Itu bagaimana Ibu mengoleksinya, merawatnya, dan memperkenalkan di sekitar wilayah kerja KJRI Frankfurt. Silakan Ibu Lilis. Baik, terima kasih Bu Gana. Untuk kebetulan saya untuk mempromosikan batik di wilayah kerja KJRI Frankfurt itu dengan cara memakai batik tentunya, setidaknya atasan gitu ya, blus atau kebaya yang sudah dimodifikasi di berbagai kesempatan. Jadi saya tidak pernah melewatkan itu, ataupun berupa aksesoris seperti tas atau kalung. Jadi di berbagai kesempatan. Walaupun sekedar ke supermarket pun saya tetap menggunakan batik berupa syal, misal kalau musim dingin, atau jaket, saya tetap menggunakan. Terima kasih Ibu. Dan ini ada pesan dari Mbak Yanti Syukur yang mengatakan bahwa akan ada tanggal 16 sampai 18 September itu ada Indonesia Festival di Frankfurt. Ini akan menghadirkan peragaan busana dari 3 desainer dari Indonesia dan perempuan pelestari budaya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12.33 atau 17.33 di Indonesia. Acara akan segera ditutup, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh RI di Budapest, Hungaria, Ibu Dr. Anda Wening Esti Probo Vatandari, selaku guest speaker pertama kita hari ini yang berkenan hadir dan bercerita tentang kiat beliau, kemudian kiprah beliau dalam melestarikan wastra Nusantara di dalam dan luar negeri, termasuk Ibu Sartika Ukesino selaku Ketua DWP KBRI Berlin, dan tentu saja yang terhormat Ibu Lilis Ikawati Sumantri selaku Ketua DWP KJRI Frankfurt yang juga partner kita hari ini kerjasama dengan komunitas Traveler Kompasiana, Mbak Dia dari Hamburg dan beberapa DWP dari Hamburg dan Frankfurt lainnya yang hadir di sini, termasuk Traveler, komunitas Traveler Kompasiana, mereka-mereka yang sangat mencintai Indonesia sepenuh hati seperti halnya Wastra Nusantara hari ini. Terima kasih untuk hari ini, waktunya, semangatnya atas wastra nasional yang dipakai hari ini, termasuk Mas Oni ya, Kartono pakai juga batik. Mungkin lain kali harus pakai belangkon sama beskap ya, atau pakai ikat dan lain sebagainya. Tambahan sedikit Jenggana, ketika saya menjadi dubes, kalau saya pulang ke Indonesia, saya bawa aneka rupa untuk lokal staff yang di Wisma maupun di kantor. Jadi even tukang kebun Wisma, tukang kebun kantor itu punya batik yang selalu baru, yang selalu aku, dan saya cari sendiri ukurannya ini berapa ya, ukuran yang ini berapa, karena kan susah, ada yang gede banget,
banget, ada yang XXL ini, ya. apa, driver pun selalu dapat oleh-oleh dari Ibu Dubes. Jadi seperti itu juga antara lain yang saya lakukan untuk mempromosikan wastra kita. Terima kasih Ibu Dubes. Dan sebelum kita akan berpisah, saya akan foto dulu ya. Koteka Talk 86 memperingati Hari Kartini kerjasama Koteka dengan DWP KJRI Frankfurt. Saya Gana Stekman. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dan tadi sempat 5 menit terlambat untuk menunggu teman-teman yang belum hadir untuk hari ini. Semoga hari ini sangat bermanfaat untuk semakin menyemangati kita semua untuk mencintai wastra Nusantara sepenuh hati. Jadi nggak hanya asal lewat saja, dan semoga banyak sekali teman-teman di tempat kita tinggal misalnya di Jerman atau di Hungaria atau di Indonesia yang semakin mencintai wastra Nusantara, dan harganya mungkin bisa damai begitu ya, tidak terlalu mahal sehingga akan mendukung minat untuk mengoleksinya. Baik, selamat berakhir pekan, selamat Hari Kartini. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Wanita-wanita Indonesia yang luar biasa. Maaf batin. Terima kasih Ibu Weni. Terima kasih narasumber Terima kasih. dan moderatornya top. Iya, terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Lainnya. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan Waalaikumsalam. ruangan. Goodbye. Have a nice weekend. Terima kasih Mas Uni, ibu-ibu semua, mbak-mbak, mas-mas. Love it.